saya Anita. Saya kelas C, semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi, antara lain tentang sejarah sistem operasi, jenis-jenis sistem operasi, macam-macam sistem operasi, BIOS, serta CMD atau command prompt. Langsung saja untuk sejarah sistem operasi. Pertamanya, sejarah sistem operasi komputer pada generasi pertama rentang tahun 1945 sampai 1955. Pada generasi pertama ini, sistem komputasi mekanik yang terjadi pada mesin diganti dengan sistem elektronik. Dan dalam menjalankan komputer generasi pertama ini, harus diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Karena pada generasi pertama ini belum ada sistem operasinya. Kemudian pada generasi kedua, rentang tahun 1955 sampai 1965. Di sini sudah ada batch processing system yang membantu komputer dalam menjalankan pekerjaannya atau job-job, di mana job atau pekerjaannya itu dikerjakan dalam satu rangkaian. Pada generasi kedua, pada tahun tersebut belum ada sistem operasi yang secara spesifik, tapi beberapa fungsi dari sistem operasi itu telah ada. Pada generasi ketiga, dengan rentang tahun 1965 sampai 1980, pada saat itu mulai dikembangkan sistem operasi agar dapat melayani berbagai banyak pihak sekaligus, di mana user atau pengguna dapat berinteraksi dengan komputer secara online. Dan pada generasi ketiga, sistem operasi menjadi multi-user dan multi-programming. Untuk generasi keempat, dengan rentang tahun 1980-an sampai sekarang, sistem operasinya telah digunakan dalam berinteraksi dalam jaringan. Serta sistem operasinya telah menggunakan tampilan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer berbasis grafis yang sangat nyaman. Serta era komputasi tersebar, komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Selanjutnya tentang pengertian dari sistem operasi itu sendiri. Sistem operasi itu adalah perangkat lunak atau software sistem yang berfungsi melakukan pengontrolan dan manajemen perangkat keras atau hardware serta operasi-operasi dasar dari suatu sistem komputer. Misalnya, setiap instruksi yang user lakukan pada keyboard atau mouse akan diterjemahkan oleh OS ke bahasa mesin yang diketahui komputer dan hasilnya akan ditampilkan di monitor, seperti hasil ketikan ataupun dokumen. Kemudian, fungsi dari sistem operasi. Selanjutnya, untuk fungsi dari sistem operasi. Yang pertama itu, menjembatani hubungan antara hardware dan program aplikasi yang dijalankan user. Kemudian mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh user dan berbagai program aplikasi dan sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error. Fungsi dari sistem operasi sendiri yang telah diterangkan yaitu tentang mengatur kerja antara hardware atau dengan software atau dengan program sendiri, di mana dapat mengontrol fungsi perangkat seperti memori, CPU, hard disk itu untuk kerjasama dari hardware dan softwarenya, dan juga dapat mengatur kerja sama perangkat keras dan
perangkat lunak sesuai dengan yang diperintahkan oleh user. Selanjutnya, fungsi dari sistem operasi. Yang pertama itu menjembatani atau sebagai jembatan penghubung antara hardware dan program aplikasi yang dijalankan user. Mengatur kerja hardware software juga, seperti mengontrol fungsi perangkat khusus seperti memori, CPU, hard disk, dan perangkat keras lainnya, dan juga dapat mengatur fungsi dari program software itu agar terhubung dengan perangkat kerasnya. Kemudian, yang kedua itu mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh user dan berbagai program aplikasi. Kemudian, sebagai program pengendali bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error. Kemudian, jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi standalone. Sistem operasi standalone sendiri merupakan sistem operasi lengkap yang bekerja pada komputer desktop, netbook, dan perangkat yang bergerak. Kemudian contohnya itu seperti Microsoft Windows, Linux, dan macOS. Selanjutnya, sistem operasi Live CD. Apa sih sistem operasi Live CD? Sistem operasi Live CD adalah sistem operasi yang dapat dijalankan tanpa harus menginstal dulu pada komputer. Jadi tidak perlu diinstal lain seperti sistem operasi lainnya. Contohnya seperti Knoppix, WinXP, Live CD, dan lain-lain. Sistem operasi embedded yaitu sistem yang tertanam merupakan macam-macam sistem operasi. Yang pertama itu Unix. Unix sendiri memiliki banyak turunan distro seperti Red Hat, CentOS, Fedora, OpenSUSE, Debian, dan Ubuntu. Kemudian ada MS-DOS, ada juga Windows. Untuk Windows sendiri, itu diciptakan tahun 1985 dan termasuk closed source OS, atau hanya Microsoft saja yang bisa mengembangkan dan mendistribusikan sistem operasi ini. Tidak seperti Unix tadi yang merupakan source OS yang bisa dimodifikasi dan distribusikan siapa saja, sehingga dia memiliki banyak turunan distro. Kemudian macOS. macOS sendiri adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple. Kemudian macam-macam dari macOS ini ada High Sierra dan macOS Sierra. Pengertian BIOS. BIOS atau Basic Input Output System merupakan suatu program yang ditulis dalam bahasa assembly yang bertugas mengatur fungsi dari perangkat keras atau hardware yang terdapat dalam komputer. Langsung saja pada fungsi dari BIOS itu. Fungsi yang pertama yaitu POS atau Power on Cell Test, yaitu perintah untuk menginisialisasi dan identifikasi perangkat sistem seperti CPU, RAM, VGA chart, keyboard, mouse, hard disk drive, dan lain-lain pada komputer yang mulai booting. Kemudian mengatur konfigurasi dasar pada komputer seperti waktu, tanggal, kemudian memberikan informasi dasar pada komputer. Langsung pada komponen-komponen BIOS. Di sini ada program BIOS setup, drive, program bootstrapper utama. Selain itu, ada komponen BIOS yang paling penting yaitu baterai, yaitu CMOS, berfungsi untuk menyimpan konfigurasi yaitu tanggal, waktu, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ROM BIOS. Selanjutnya, bagaimana cara kerja BIOS? Untuk cara kerjanya, dimulai dari proses inisialisasi. Dalam proses ini bisa
melihat jumlah memori yang terinstall, jenis hard disk, dan kapasitasnya sebagainya. Kemudian BIOS akan mencari, menganalisasi, dan menampilkan informasi dari graphic card. Kemudian akan mengecek device room lain seperti hard disk, kemudian melakukan pengetesan RAM. Setelah semua tes komponen berhasil dilakukan, BIOS kemudian akan mencari lokasi booting device dan sistem operasi. Macam-macam BIOS sendiri ada ARM BIOS, Phoenix BIOS, Our BIOS, dan OM. Kemudian terdaftar perintah yang ada pada CMD beserta fungsinya. Sesungguhnya banyak sekali perintah-perintah yang dapat digunakan dalam CMD. Di sini hanya sebagian kecilnya. Yang pertama yaitu MD atau mkdir yang berfungsi untuk membuat folder, CD yang berfungsi untuk masuk ke dalam folder, kemudian CD titik 2 titiknya itu ada 2, yaitu berfungsi untuk keluar dari suatu folder, dir untuk menampilkan suatu isi folder, tree untuk menampilkan strukturnya, cls untuk membersihkan layar CMD-nya, copy untuk mengcopy, move berfungsi untuk memindahkan suatu file, delete untuk menghapus file, rd berfungsi untuk menghapus folder. Banyak sekali, dan dari ini saja bisa digunakan untuk beberapa keperluan. Dari sini selesailah semua penjelasan atau presentasi saya tentang materi sistem operasi yang telah dipelajari oleh saya dari awal pertemuan sampai sekarang. Terima kasih.